Kepada masyarakat Tulungagung dan Indonesia, mau tahu tips kesehatan dari ahlinya, mau tahu bagaimana menjaga kesehatan di musim pandemik dari ahlinya, silahkan like, subscribe di channel YouTube di bawah ini, RSUD Dr. Iska. Sobat Iska di rumah dan dimanapun berada, jumpa lagi bersama tim PKRS RSUD Dr. Iska Tulungagung. Dan kali ini saya ditemani oleh Ketua PKRS. Wah, suatu kehormatan bagi saya di siang hari ini, ditemani oleh Dr. Muhammad Mundir Arif, SPTHT-KL. Selamat siang, Dokter. Iya, kita ketemu lagi. Iya. Kepada masyarakat Tulungagung dan seluruh Indonesia, mau tahu tips kesehatan dari ahlinya, mau tahu bagaimana menjaga kesehatan dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Iska Tulungagung. Nah, Dokter Mundir, kali ini narasumber kita siapa, Dok? Coba. Sobat PKRS Dr. Iska yang berbahagia. Pada siang hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Ini kayaknya dokter satu-satunya di Tulungagung ya. Beliau adalah Dr. Predito Prihantoro, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Kedokteran jiwa. Oh, kedokteran jiwa. Salah ngomongnya kan. Iya. Karena satu-satunya ya, jadi saya nggak hafal itu ya. Oke, sebelumnya nanti kita akan membahas tentunya tentang masalah kejiwaan, Mbak Anes ya. Iya. Terutama yang berkaitan dengan pandemi kemarin dan paskanya ya. Hari ini kita akan membahas masalah kecemasan di era new normal, adaptasi baru. Kecemasan di era new normal. Apa yaitu kecemasan di era new normal? Tapi sebelumnya, Dokter, saya sampaikan dulu ke Sobat Iska yang lagi live ini di YouTube, Instagram, dan Facebook, bahwa jika pengen bertanya, nanti bisa melayangkan pertanyaan atau mention ke Instagram, Facebook, dan YouTube, atau WA ke handphonenya tim PKRS. Nomornya 0815 1564 6564. Saya ulangi, 0815 1564 6564. Yang nantinya, Dok, ada pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan door prize dari tim PKRS tentunya. Monggo silahkan. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus kenalan dulu ya dengan Dr. Predito ya. Saya sempat salah menjabarkan tentang kepanjangan dari SPKJ ya. Mungkin juga masyarakat masih sering bingung ya, antara SPKJ itu kan biasa dipanggil psikiater ya. Sedangkan ada lagi namanya psikolog gitu ya. Mungkin sepintas mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa beda antara psikolog dengan psikiater gitu. Enggak, Dok. Silakan, Dok. Jadi, kalau psikolog itu seseorang yang mengenyam pendidikan setelah SMA masuk ke fakultas psikologi, dia nanti lulus jadi psikolog. Oh gitu. Nanti ada menjurus lagi, ada psikolog klinis dan sebagainya. Kalau psikiater dari SMA daftar ke fakultas kedokteran, jadi dokter umum, kemudian ambil spesialis kedokteran jiwa, itu namanya psikiater. Ruang lingkupnya tentu berbeda ya. Psikoterapi, psikolog dan psikiater juga melakukannya. Perbedaannya adalah kalau psikiater itu karena dasarnya dia dari ilmu kedokteran, kemudian yang ditangani pasien dengan kondisi sakit, tentu beberapa harus yang menggunakan obat-obatan atau psikofarmaka. Sedangkan di psikolog mungkin tidak menggunakan obat-obatan atau psikofarmaka. Jadi mungkin domainnya kalau itu untuk orang sehat yang misalkan harus
bagaimana merubah perilakunya, bagaimana mengasuh anaknya, bagaimana seseorang yang cemas bisa merubah kognitif mindset pikirannya biar menghadapi stres kehidupan ini dengan baik. Kalau di psikiater mungkin karena sudah ada gangguan dan gejala-gejala kecemasan, tentu harus selain diberikan psikoterapi, memberikan psikofarmaka, obat anti cemas, anti depresi dan sebagainya. Iya, oke. Jadi yang kita sudah ada gambaran ya tentang perbedaan psikolog dengan psikiater. Ibu saya sendiri juga pernah ke psikiater, kemudian berobat ke sana itu sempat mengeluh, saya kok ke dokter psikiater kok enggak diperiksa, artinya enggak ditensi, enggak enggak diperiksa, bilangnya begitu. Itu memang beda ya dok ya, penanganan di kejiwaan dengan yang lain mungkin ya. Pemeriksaan fisik atau vital sign tentu juga mestinya dilakukan karena kita akan melihat seseorang itu secara holistik fisik, psikis dan yang lainnya. Jadi biasanya vital sign ya dilakukan dulu mungkin oleh asisten dan sebagainya. Kemudian setelah ada hasilnya mungkin ke psikiater tersebut dan mungkin dengan wawancara ya, autoanamnesis, juga mungkin bisa menanyakan ke keluarganya atau heteroanamnesis. Dari situ disimpulkan suatu diagnosis dan rencana terapi selanjutnya. Mungkin begitu. Jadi seolah-olah kok dijak ngobrol. Banyak ngobrolnya mungkin emang kayak gitu ya. Jadi tidak ada kayak kita periksa di poli lain mungkin gitu ya dok. Tidak ada pengambilan tensi atau apa pemeriksaan yang lain, hanya mungkin ngobrol mungkin ya dok, seperti itu. Kalau dengan perawatnya mungkin ditensi, tapi kamu dokternya nggak ditul-tul. Iya. Itu silakan ada request, silakan minta ditul-tul begitu ya. Oke, itu tadi tentang intermezzo tentang kedokteran jiwa. Kita menuju ke materi, silakan Mbak Enes. Iya, dokter, kita tema hari ini kan mengambil tema mengatasi kecemasan di era new normal, dok. Karena dewasa ini kita, pemerintah sudah menggaungkan tentang new normal. Nah, gimana sih dok kok kita hari ini mengambil tema mengatasi kecemasan di era new normal? Itu gimana dok? Cemas yang mengatasinya seperti apa sehingga kita nanti dari peralihan kita ke corona, pandemi corona yang ini, terus kita berpindah nih ke new normal. Gimana dok, bisa kita sharing ke Sobat Iska yang ada di rumah dan dimanapun berada? Ya, jadi begini, ketika pada situasi pandemi corona, tentu karena adanya kebijakan, tatanan kehidupan sosial yang berbeda, itu merubah pola pikir, perilaku seseorang yang semula misalnya bisa bekerja giat setiap hari, bisa berlibur, belanja, sekolah dan sebagainya, tiba-tiba harus sekolah di rumah, harus tinggal di rumah, harus bekerja di rumah. Tentu itu membutuhkan penyesuaian dengan baik. Ketika penyesuaian itu tidak terjadi baik, tentu akan menimbulkan kondisi gangguan penyesuaian. Seseorang yang tidak biasa mungkin mendidik, mengajari anak-anaknya harus setiap hari mengajari anak-anaknya mengerjakan PR, kemudian harus mengajari perilaku yang lain. Tentu bagi orang-orang tertentu itu adalah beban kehidupan yang berat dan bermakna. Belum lagi ketika orang tua itu misalkan mematok standar kehidupan yang tinggi, misalkan anakku PR harus bener kabeh dan sebagainya. Jadi orang tuanya sendiri yang akhirnya cemas, piye carane
harus ben bijine iya. kan gitu. Ya kalau timbul anaknya kecemasan. satu, kalau anaknya 4 ya di rumah kan gitu. Ini belum selesai ganti ini lagi. Iya, gitu, benar gitu. benar benar. Sehingga untuk orang tuanya tentu kondisi kecemasannya meningkat. Kemudian dari segi finansial yang semula bisa mempunyai penghasilan yang selama ini mungkin stabil, iya, kemudian harus mengurangi kegiatannya karena efek corona ini, otomatis belanjanya kurang, sementara yang dibelikan ya sama atau mungkin meningkat tetap ya dok ya, mungkin meningkat kebutuhannya ketika tetap, corona ini, pendapatannya berkurang ya gitu. itu kan juga jadi masalah. Anak-anak juga begitu, yang sebelumnya mungkin dia sekolah, kemudian sekarang banyak tinggal di rumah, otomatis mau nggak mau harus pegang HP, gadget dan sebagainya. Awalnya mungkin untuk karena menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi karena banyak waktu luang, yang namanya anak-anak itu kan masa-masa bermain, akhirnya main game, main dan sebagainya. Itu menjadi pola paling tidak 3 atau 4 bulan ini. Kemudian kita menyiapkan bagaimana dia harus sekolah lagi. Tentu itu butuh penyesuaian yang luar biasa bagi anak-anak yang semula bangun titik, sekarang harus bangun pagi, yang semula terbayang main game, ternyata sekarang harus sekolah lagi. Itu membutuhkan penyesuaian yang baik. Itu mungkin yang mendasari kecemasan-kecemasan yang selama ini terjadi di masyarakat di era pandemi itu. Kembali lagi. Ya. Kecemasan itu ibaratnya kita mengandai-andai. Kalau di Tulungagung engkogek kan engkogek. Padahal yang kita andaikan itu kan belum tentu terjadi kan begitu. Kayak ini tadi mau syuting kayak gini ya. Dari poli pasien baru selesai, kemudian wis ditunggu di ruang syuting kan begitu. Itu kan meningkatkan kecemasanku juga kan begitu. Nah, akhirnya kita kan akan bereaksi itu bisa normal, bisa berlebihan. Ketika reaksi itu normal ya kita akan kembali terlepas dari kondisi kecemasan itu. Tetapi reaksi itu dibantu akan menjadi gangguan atau gejala normal tentunya ya. Dok. Saya tadi reaksinya gini, wis jam 12 aku tak salat sih, makanya tak balas. Aku tak sholat sih Ben Boys. Nah, itu kan sarana saya untuk mengatasi kecemasan saya tadi. Kan begitu. Ya. Oh iya, cari lampu. Iya, lampunya itu soalnya bercahaya. Katanya setelah sholat kan bercahaya. Iya. Ya, itu. Iya. Caranya tadi saya melakukan itu. Kalau tidak begitu mungkin saya akan cemas sampai sini gobios, dredeg, kemudian bolak-balik pengen pipis dan sebagainya. Itu kan salah satu atau beberapa gejalanya ya dok, gejala kecemasan diantaranya itu. Ya, mungkin ya. Jadi kecemasan itu bisa kembali ke normal ya dok ya, atau bisa menjadi tidak normal dok ya. Itu bahayanya apa? Kalau kecemasan itu kemudian tidak normal dan tidak segera atasi gitu dok. Ya. Jadi engkogek if bila tidak teratasi tentu akan simpatis parasimpatis kita. Apa itu dok simpatis? Jadi misalkan jantung jadi berdebar-debar, berkeringat dingin, mungkin jadi mual, mungkin jadi sakit kepala dan sebagainya. Jadi keluhan-keluhan seperti itu bisa jadi akibat kecemasan. Biasanya ke dokter dalam biasanya atau ke dokter saraf ya, bukan ke dokter jiwa ya biasanya, karena sakitnya dikira fisik begitu ya. Iya. Karena kan jarang sekali orang datang, Pak saya cemas gitu. Tidak ada ya dok.
Iya. Jadi dari biasanya berobat ke fisik dulu, ketika dari sana dinyatakan tidak ada apa-apa, misalkan kebanyakan orang itu kalau dinyatakan nggak apa-apa itu kan ya seneng. Iya. Ada orang-orang tertentu dinyatakan nggak apa-apa, baik-baik saja, itu ora trimo. Nah, akhirnya dia mencoba ke tempat lain, Sampai istilah bilang, shopping "Nggak apa-apa ya?" dokter kan gitu. Iya. Nggak apa-apa dokter. Ya, itu mungkin karena akibat kecemasan itu Iya. tadi ya. Atau mungkin seolah-olah seperti sakit mah yang Iya. nggak sembuh-sembuh diobati, Oh, mari iya, sedikit iya. diobati mari ya. Lah kalau itu sumbernya sesuatu kecemasan ya tentu seyogianya sumber kecemasannya itu yang diatasi. Karena kalau enggak gitu akibatnya saja yang ditangani, tetapi sumbernya tidak ditangani dengan baik kan begitu. Tadi sudah disampaikan itu tentang kecemasan itu kalau tidak ditangani nanti bisa berakibat ke fisik ya tentunya ya, baik itu namanya psikosomatis ya atau betul-betul penyakit fisik begitu. Kira-kira cara penanganannya dokter ketika itu sudah menjadi sesuatu yang tidak normal ya, itu atau ketika di kedokteran jiwa atau sebelum ke sana itu penanganannya sebaiknya seperti apa ketika cemasnya sudah tidak normal lagi gitu dokter? Ya, jadi yang pertama kali perlu kita pahamkan ke masyarakat itu adalah apabila terjadi gangguan, yang pertama itu adalah mengakui bahwa dirinya sedang dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Oh gitu. Mengakui dulu. Nah, jadi harus jujur ya dok, jujur dulu kalau saya tuh sekarang kondisinya lagi cemas gitu. Ya, mengakui kalau kondisinya itu. Setelah mengakui, tentu ada teknik-teknik yang bisa dipakai, misalkan dengan teknik relaksasi. Bagaimana dia belajar tarik napas, kemudian ditekan, kemudian dikeluarkan lagi dengan ritme-ritme tertentu. Semacam yoga gitu ya. Kemudian bisa dengan merubah cara berpikirnya. Tadi kan orang cemas itu karena mikirnya engko gek kan begitu. Cara berpikirnya kan ya harus sekarang dan di sini, istilahnya now and here. Jadi sekarang di sini saiki cek syuting, saiki cek perkara pasen, masa yang ini arep loro kan ya, kan begitu. Iya. Cara berpikirnya. Jadi kecemasan itu timbul apabila kita mikir engko gek. Misalkan mendengar tetangga ada yang meninggal, apalagi karena corona misalkan, engko gek aku ya. Engko gek itu loh yang itu mungkin karena informasi yang masuk banyak yang salah gitu ya, informasi yang masuk itu ya, terutama di corona ini dok ya. Ya, informasi bisa benar, bisa salah, tetapi sikap kita menghadapi informasi itu yang paling pas. Harus bagaimana kita menerima informasi yang ada beredar di masyarakat. Misalkan sekarang ini untuk di Tulungagung ya. Iya, gimana dok? Di Tulungagung kan informasi tentang corona itu kan sudah bagus banget. Iya. Setiap hari diupdate dan sebagainya. Iya, benar. Ya, kalau orang Tulungagung mau cari informasi, ya sudah lihat di Tulungagung aja, ndak usah lihat di kabupaten lain, ndak usah di Indonesia, di dunia. Lu buat apa kita hidupnya di Tulungagung? Iya, tentunya kan begitu. Iya, Instagramnya rumah sakit juga sering update ya dok. Cukup di situ kan untuk orang Tulungagung. Nggak usah lihat yang misalkan di Surabaya, di Jakarta, di Indonesia, nggak ada gunanya. Cukup begitu kita di lingkungan kita aja gitu ya. Di Tulungagung sudah turun sekarang, ada tambah, di daerah sana ada, kan cukup begitu. Iya benar. Dan now and here-nya tadi bukan engko gak aku corona ndak ya. Now and here saiki piye ya? Saiki kudu piye ya, sekarang ya harus pakai masker, sekarang ya harus rajin cuci tangan, ya sekarang ya harus jaga jarak. Ya cukup seperti itu. Cukup itu, sehingga benar.
pengen delok berita ya beritanya Tulungagung, jumlahnya berapa misalkan kalau merasa perlu itu ya. Karena kan bisa juga menjadi suatu gangguan obsesif atau obsesi kompulsif karena akibat ingin tahu yang begitu itu. Akhirnya apa? Misalkan jadi merasa kotor, jijik, harus sering cuci tangan misalkan. Jadi ada ya kayak gitu ya Dok, sampean. Yang dulu biasa jadi wudhu sekarang harus diulang-ulang dan sebagainya, kok kayak ijik kotor dan sebagainya. Itu kan kondisi-kondisi patologis yang harus ditolong ya. Kemudian selain kecemasan kan ya bisa juga jadi, kalau dulu ya mungkin karena ada kebijakan tidak boleh kemana-mana, harus di rumah dan sebagainya. Orang yang biasanya optimis kan jadi pandangan masa depannya jadi tidak karuan, tidak menentu, madesu. Apa itu madesu? Itu kan juga selain kecemasan juga bisa merangsang kondisi suatu depresi namanya. Ya. Nah, iki kok kerjaku selanjutnya bagaimana? Karena ada ketidakpastian. Ketidakpastian sampai kapan? Dulu kan belum ada sampai kapan. Belum tahu. Ketidakpastian itulah yang kadang-kadang membuat orang jadi mempunyai campuran cemas dan depresi tadi, kan begitu. Lah ora pasti kok kan. Akhirnya kan beberapa orang kan ya, saya jadi mudah lelah, kemudian konsentrasinya jadi terganggu, sulit tidur, nggak bisa tidur, mikir besok gimana ya, betul, gitu ya Dok. Nggak usah mikir kondisi, kadang-kadang mikir berita itu loh, sekarang sudah sekian ratus, besok berapa ya, ngenteni besok ya, itu kan kan tidak perlu, mestinya tidak perlu, mestinya tidak sampai segitunya mikirnya, biar kita juga berpikirnya bisa slow gitu ya Dok. Luar biasa sekali tadi sampaikan Dokter. Iya. Jadi kalau para sobat Iska sekalian ya, yang kalau sebelum corona itu tidak apa-apa, setelah corona kok sekarang sering sakit perut ya, sering berdebar-debar, ada gejala-gejala itu. Berarti itu kemungkinan menuju ke tidak normal. Ya. Tolong diakui dulu bahwa Anda sedang cemas. Harus jujur dulu nih. Iya. Kalau Anda sudah merasa cemas, silahkan diperiksakan ya ke bagian psikiatri ya, di poli psikiatri RSUD bisa mendaftar ya ke poli psikiatri, bisa dengan online ya. Tidak harus mendaftar secara fisik langsung ya, tetapi langsung datang ke rumah sakit sebelum periksa itu bisa mendaftar secara online dengan Si Putri. Apa Mbak Si Putri singkatannya Mbak ya? Sistem pendaftaran online tanpa antri. Iya, ada aplikasinya, download dulu di Android. Ya. Juga ada Sitole nanti ya dia ya. Sitole. Ada Si Putri, ada Sitole. Iya. Oke, itu menarik sekali saya mengenai itu ya. Sudah penanganannya seperti apa sudah disampaikan ya. Kira-kira bisa sampai perlu obat apa tidak, dan nanti kita akan sampaikan pada sesi berikutnya. Iya, kita break dulu. Iya. Ya, oke. Baik Sobat Iska di rumah dan dimanapun berada, nanti setelah ini kita lanjut, jangan kemana-mana, dan cepat-cepat nih layangkan pertanyaan. Nanti yang bagus akan kita bacakan dan dapat hadiah. Hadiah apa Mbak? Aduh, hadiahnya apa ya? Surprise dong nanti. Iya. Iya bener. Baik, jangan kemana-mana Sobat Iska. Setelah ini kita kembali. Saya di sini masih ditemani sama Dr. Mudir dan narasumber kita Dr. Predito, spesialis kedokteran jiwa. Kita tadi sudah banyak membahas tentang bagaimana apa sih sebenarnya kecemasan itu ya Dok. Kemudian bagaimana mengatasi kecemasan. Nah, yang ini mungkin pertanyaan dari salah satu penonton ini ya Dok. Sebenarnya tipe-tipe kecemasan itu apa aja sih Dok? Maksudnya kita itu dianggap kecemasan itu sudah melebihi normal. Jadi melebihi. Terus setelah itu kalau kita gimana? Maksudnya kita harus periksa kita sudah mengalami tingkat kecemasan seperti apa kalau kita harus datang ke seorang psikiatri tentunya. Oke, jadi
kecemasan itu adalah hal yang wajar dan mungkin dialami oleh semua orang pastinya ya. Gitu. Karena kecemasan itu kan akibat dari kondisi stres. Iya. Stres itu timbul akibat adanya konflik. Iya. Misalkan harus memilih salah satu dari beberapa hal yang enak sama enak, harus memilih, itu salah namanya satunya juga konflik. Satu enak, satu tidak enak. Pasti yang dipilih itu juga konflik. Kan sama-sama tidak Sama-sama, enak tetapi harus memilih, harus itu memilih, juga betul. konflik. Kemudian adanya tekanan. Oh iya. Tekanan itu bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar diri kita. Begitu. Tekanan dari dalam, misalnya seseorang yang mempunyai target atau mempunyai ukuran yang terlalu tinggi. Oh gitu. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini dan sebagainya. Itu kan juga ekspektasinya tinggi ya, Dok. Suatu stresor. Kemudian dari luar, misalkan target dari atasan, mungkin dari lingkungan dan sebagainya, itu kan juga suatu kondisi stres. Kemudian tadi kan ada juga yang namanya frustasi. Frustasi itu adalah ketika kita akan jalan ke suatu tempat, kemudian ada aral melintang di hadapan kita, itu kan membuat suatu kondisi yang namanya frustasi. Ya, misalkan pengen cepet-cepet sampai rumah sakit, ternyata jalannya macet. Misalnya pengen cepet-cepet punya mobil, ternyata jalannya ada corona, kan begitu. Itu kan suatu akhirnya tidak jadi, harus kan ditunda dulu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah krisis. Krisis itu adalah kondisi yang tiba-tiba mendadak dan semua orang yang mengalaminya pasti akan. Corona ini kan namanya krisis kan begitu. Dulu ada tsunami, itu kan juga krisis. Namanya semua orang yang kena. Jadi karena adanya sumber stres tadi membuat seseorang itu mengalami kondisi stresor. Dari kondisi stresornya ada stresor mengalami itu tadi ada dua hal. Yang satu namanya eustress, yang satunya distress. Yang eustress itu tidak perlu diapa-apakan itu. Misalkan seorang anak karena takut tidak naik kelas, maka dia harus rajin belajar. Dia kan untuk mengatasinya dengan rajin belajar itu. Akhirnya kan namanya eustress ya, dengan meskipun ada stresor dia tidak ada masalah dan sebagainya. Ada solusinya. Justru malah meningkatkan keinginannya untuk berprestasi. Kemudian ketika gagal eustress itu namanya kan ya distress. Distress itu kan yang namanya juga jadinya gangguan. Kalau namanya gangguan itu selain ada gejala-gejala, juga ada orang lain yang terganggu. Nah, misalnya tadi akibat corona, saking takutnya dia cuci tangannya berlebihan. Bagi dia sendiri mungkin nggak masalah, tetapi ketika suaminya datang, orang lain datang, disuruh melakukan hal seperti dia, terus lama-lama mungkin suaminya jengkel juga. Nah, aku sudah cuci tangan kok masih disuruh lagi, nggak boleh pegang anaknya dan sebagainya. Ya itu kan masuk ke satu gangguan ya. Kalau namanya gangguan betul. Harus segera diatasi, ditangani, ditolong kan begitu ya. Kondisi yang seperti itu yang mungkin harus segera datang ke psikiater ya, Dok. Oke. Jadi ada gejala dan orang lain merasa terganggu atas tindakannya itu mungkin yang begitu ya. Iya, jadi begitu. Kemudian gimana Dok? Pertanyaan Dokter? ini ya. Kita ke pertanyaan dari pemirsa dari YouTube. Ini Mocah R, ini yang bersama nama saya Mocah R. Ya. Mocah R. Mocah R itu Mocah Rifai balik gimana ya? Ini pertanyaannya mohon tanya dokter, bagaimana cara menghadapi anak yang suka main game di masa pandemi? Wah, yang cemas orang tuanya iya, kayaknya ini memang pertanyaan para ibu-ibu dan orang tua semuanya betul. Ini ya. Ibunya jadi cemas karena anaknya main game. Iya, gitu. Selama masa pandemi ini. Jadi
anak-anak atau nggak usah anak-anak, semua orang itu prinsipnya adalah mencari kenikmatan, pleasure principle. Ya, kalau ada yang enak ngapain cari yang nggak enak? Cari yang nggak enak kan begitu. Ya, termasuk main game itu. Main game itu kan sesuatu yang enak kan begitu. Misalkan perang kalah ya bisa diulangi lagi kan begitu. Kalau beneran kan kalah kan ya wis nggak bisa menang lagi kan begitu. Nah, ada kondisi di mana main gamenya itu jadinya berlebihan kan begitu. Berlebihan. Kautannya cepat entek misalkan. Kemudian dampaknya adalah anak jadi jarang aktivitas fisik, anaknya malah lemu-lemu, makan terus gitu. soalnya, hamil dan sebagainya. Itu kan kondisi yang berbeda dengan sebelum pandemi ya. Di sekolah bisa naik dengan teman-temannya bal-balan dan sebagainya kan begitu. Tentu kondisi itu kalau berlebihan membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan orang itu, sehingga mungkin ibunya jadi terganggu tadi, anakku kok sering main game misalkan begitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan adalah yang pertama membuat komitmen dengan anak. Misalkan kamu boleh main game jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu nggak boleh main game. Nah, ketika komitmen itu dijalankan, mungkin waktu main game jadi berkurang. Ketika itu anaknya misalkan nyuri-nyuri main game lagi, ya ditingkatkan lagi. Jam 9 malam HP-mu tak simpan, misalkan kan begitu. Ya, sehingga ada keinginan tetapi sarananya kan nggak ada, itu kan lumayan untuk meredakan keinginan itu. Yang kedua, perilaku itu yang primitif bisa dirubah kalau ada reward dan punishment. Kalau ada hukuman dan hadiah kan begitu. Ya misalkan kamu boleh main game setelah misalkan sholat, apa ngaji, apa ke gereja, apa misalkan. Ada syaratnya dulu. Jadi syarat harus terpenuhi baru boleh kan begitu. Demikian juga ketika syarat itu tidak dipenuhi, ya diberikan punishment. Kamu tidak boleh main game karena kamu tidak menyelesaikan PR-mu hari ini. Cuma punishment itu harus jelas berupa apa dan sampai kapan. Ya. Kamu nggak boleh main game sampai besok sore, gitu harus jelas kan begitu. Kalau nggak jelas cemas juga. Iya. Boleh main tak gitu kan. Nah, jadi kalau reward itu harus diberikan segera setelah melakukan syarat-syaratnya. Kalau punishment itu harus dilakukan ada batas waktunya dan itu disampaikan. Ketika batas waktu itu belum tercapai, meskipun dirayu, merengek dan sebagainya, ya kita harus konsisten karena itu kan pendidikan kan begitu. Nah, ketika memberikan reward dan punishment itu, orang tua ya harus janjian, harus sinkron antara bapak dan ibu mbak dan sebagainya. Harus satu kata ya, Dok. Kadang-kadang kan yang memberi punishment ibu bapak ya wes rapopo lah. Nggak kompak jadinya kan anaknya kan ibu ini bawel, ibu ini itu kan akibat itu. Atau mungkin juga bapaknya yang rawleh ternyata ibu wes gak apa-apa, yang penting gak ngerti bapakmu. Apalagi ada neneknya, kakeknya, wes rapopo, yang penting bocahnya meneng. Itu yang membuat kadang-kadang merubah perilaku dengan reward dan punishment kan tidak bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menambahkan aktivitas fisik, baik olahraga atau mungkin pergi di sekitar rumah yang aman dengan keluarga yang lain. Tentu itu kan mengalihkan seseorang untuk keinginan main game tadi kan begitu. Karena itu tadi prinsipnya semua orang itu golek penak. Pengennya yang enak aja. Tuh ya, gitu ya. Gitu. Oke, tadi satu pertanyaan dari YouTube dari
R ya. Mau R ini. Lanjut pertanyaan kedua, dokter. Ya, dari Monggo. Gus 79 ya, YouTube ya juga menanyakan, Dok, adakah vitamin untuk meningkatkan imunitas jiwa? Sama ini kan vitamin Vitamin imunitas untuk Ya, imunitas ya. jiwa ini. Ya, Iya. Oke. Menarik ini pertanyaannya. Hmm. Iya. ya. Memang seseorang itu punya daya tahan stres yang berbeda-beda. Oke. Punya elastisitas terhadap stresor yang berbeda-beda. Iya. Ketika daya elastis itu melampaui atau mendekati ambang, maka dengan stresor yang sedikit aja membuat seseorang menjadi mengalami gangguan kan begitu. Iya. Sehingga kita tidak boleh misalkan hanya karena begitu aja kok jadi begini, ya nggak boleh, karena sebelumnya kan mungkin dia sudah ada masalah yang dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik dulu, Iya. baru dengan adanya yang sepele aja kok jadi seperti itu kan begitu. Oke, kalau vitamin yang diminum dan membuat orang mempunyai daya tahan stres itu tinggi, rasanya tidak ada. Ya, Iya. jadi itu nanti Kalau ada, Iya. kalau ada pun orang banyak yang beli ya, Dok. iya. Jadi tidak ada. Jadi untuk itu maka justru seseorang itu anak-anak ya, mulai anak-anak sampai dewasa justru harus diberikan stresor sesuai kemampuannya dia. Oh gitu ya. Dari adanya stresor dia kan akan berusaha menyelesaikannya. Kalau cara penyelesaiannya tidak bagus, peran orang tua atau guru dan sebagainya adalah mengajari bagaimana Gitu ya. dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sehat, kan begitu. Nah, setelah itu baru akan timbul imunitas menghadapi stresor. Stres itu tadi. Karena masalahnya sama. Masalahnya sama, disikapi oleh orang yang menghadapi itu kan berbeda-beda. Nah, tentu itu kan tergantung pola penyelesaiannya dia sebelumnya bagaimana, coping stylenya dia bagaimana menghadapi situasi yang dialami itu. Sehingga satu misalkan dengan kehilangan pulpen aja lah, ada orang yang sampai tidak mau sekolah lagi, ada yang biar aja nanti bisa beli lagi dan sebagainya. Itu kan pola itu yang harus diajarkan. Jadi rasanya kan semua orang tadi kan saya katakan selalu ada mengalami frustasi, tekanan, konflik, mungkin krisis juga kan gitu. Tetapi apabila dia bisa menghadapinya dengan baik, tentu akan punya daya imunitas jiwa yang tinggi kan begitu. Juga cara berpikir. Berpikir yang sehat itu adalah harus realistis, harus proporsional, harus rasional kan begitu. Jadi apabila diajarkan pola berpikir yang realistis, rasional, proporsional itu harapannya apa? Dia bisa menghadapi stresor kehidupan ini dengan baik. Jadinya kan tadi eustress bukan distress kan begitu. Ya. Ya, jadi tadi mungkin bagian besar kita kan selama ini selalu menuruti apa yang diminta anak gitu ya. Iya. Bahkan untuk sekolah pun kalau zaman kita dulu kan golek sekolah dewe. Karena kalau sekolah itu sing stres orang tuanya. Sekarang ini ya. Di rumah nongkrong begitu ya. Mas ini pindah sini itu kayaknya sesuatu yang kurang betul gitu, betul ya. Ya. Jadi orang tua boleh punya keinginan, tapi rasional enggak, proporsional enggak, objektif enggak, kan begitu tadi. Karena ketika yang ingin itu orang tuanya dan sementara anaknya tidak ingin, belum tentu si anak itu bisa terus sejalan dengan keinginan orang tua. Bisa-bisa si anak justru ingin melawan dengan cara misalkan bolos, misalkan dengan tidak mau belajar, kan begitu.
Karena kan bagi dia sing kepengen sekolah di sini loh, mama atau ayah misalkan gitu. Iya, nggak ingin kan ada kayak gitu. Ya. Sehingga itu penting aku nilainya jelek nanti bisa dipindah biar ke dipindah yang- sekolah lain yang ya. Itu kan bentuk begitu. keprotesan mungkin ya, Dok. Itu kan strateginya. Anak-anak Oke, seperti itu. pertanyaan berikutnya. Iya. Mungkin Mbak Kenes bisa membacakan ini. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari WA ini, dari WA PKRS, dari @lila A. @lila A. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengatur energi dan perasaan dalam menjalani new normal? Aduh, ini bawa-bawa perasaan. Sementara kita tahu pandemi belum selesai. Nah, kayaknya ya gimana dong mengatur apa tadi? Caranya mengatur energi dan perasaan dalam menjalani new normal. Gimana, Dok? Ya jadi tadi dengan cara berpikir dan perilaku yang realistis, objektif, rasional dan proporsional, itu kan cara berpikir yang sehat kan begitu. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur: pikiran, perasaan, dan perilaku. Iya. Nah, pikiran, perasaan, dan perilaku itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron, tentu perasaannya sedih tapi penampilannya goyang-guyu, itu kan nggak pas, ini kelihatan gitu ya. Jadi Iya. rasional, objektif, proporsional, dan apa tadi satunya ya itu tadi harapannya dengan situasi seperti itu kita bisa menghadapi perasaan dalam new normal. Misalkan ada data di Tulungagung ini yang positif misalkan 10 kan begitu. Ya data itu kan hal yang objektif, 10 kan begitu. Dari sekian ratus ribu orang kan begitu. Jadi kan kemungkinan saya ketular juga kecil ketika saya tidak ketemu orang 10 itu. Misalkan kan begitu. Toh orang 10 itu sudah katakanlah dirawat, dikarantina dan sebagainya. Itu yang kedua. Kita kan juga paham bahwa corona itu tidak selalu ada gejala, bisa siapapun menularkan. Loh, kan kita harus diajari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Itu kan strategi juga. Lah, selama kita sudah melakukan seperti itu, tentu kalau masih ada perasaan cemas yang berlebihan ya nggak pas lagi kan begitu. Ya. Jadi ada protokol yang sudah dikomunikasikan ke masyarakat. Ya, selama taat pada protokol itu, ya kan kita tidak perlu terlalu cemas dengan tidak terlalu perlu baper dengan meskipun ini masih pandemi kan begitu. Ya tentu ada perubahan-perubahan situasi, misalkan nek dolane mbiyen seminggu ping 4 ya saiki ya ping pisan ae kan begitu. Toh meskipun sekali juga namanya dolan kan begitu. Nah, perubahan-perubahan itu loh kalau kita tidak bisa mensikapi dengan baik akan menimbulkan gangguan penyesuaian, gangguan kecemasan dan sebagainya. Ya, biar nggak terjadi itu ya disikapinya dengan baik, rasional, proporsional, objektif tadi. Itu ya? Iya. Gitu. Sekali ini. Sangat menarik. Ya. Saya kira sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bahas. Iya, ini masih banyak pertanyaan sekiranya ini. Tapi ya karena waktu juga ya, Dok. Kita dibatasi oleh waktu ya. Nanti sekali lagi terima kasih Dr. Predito atas apa yang disampaikan. Tapi sebelumnya mungkin ada pesan dari Dr. Predito untuk masyarakat Tulungagung dalam menghadapi pandemi ini. Iya, new normal tentunya ya habis ini. Oke. Dari saya untuk masyarakat Tulungagung, disiplinkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan di era new normal ini dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Timbulkan rasa malu di diri kita bila tidak melakukan itu, karena rasa malu itu adalah hukuman yang berat bagi diri kita sendiri. Kalau kita menggunakannya itu karena takut
X misalkan karena takut ditangkap polisi misalkan. Ketika polisinya nggak ada kan ya nggak akan menggunakannya lagi kan begitu. Tetapi kalau itu ada rasa malu, ada polisi atau tidak misalkan ya kita akan menggunakan misalkan helm misalkan sebagainya. Itu yang kedua, kalau merasa memerlukan berita ya kita lihat berita yang di sekitar kita saja lah, yang di Tulungagung aja lah, tidak usah melip-melip, tidak usah berlebihan ingin tahu yang tidak usah karena belum tentu setelah tahu itu membuat kita nyaman, bisa jadi setelah tahu membuat lebih tidak nyaman. Mungkin itu saja dan berpikir yang realistis, objektif, rasional dan proporsional itu adalah rasional dan proporsional itu memerlukan atau strategi kita untuk bisa tetap sehat. Mungkin itu yang baik. Terima kasih dokter. Mungkin dokter Mundir ada tambahan? Tadi Sobat Iska sudah sampaikan oleh Dr. Prasetyo luar biasa. Semoga kita tetap selalu sehat ya. Tetapi kalau ternyata tetap saja kita ada keluhan ya yang mengharuskan kita harus datang ke rumah sakit ya. Kami dari tim PKRS rumah sakit menyarankan bagi siapa saja yang ingin berobat ke rumah sakit untuk mendaftar melalui via online ya dengan si Putri ya. Iya. Nah, dengan pendaftaran online tanpa antri. Iya. Ya, bisa download di Play aplikasi Store, di Play Store. Kemudian apabila dalam keadaan darurat ya, emergency, maka bisa langsung menghubungi PSC ya. Iya. Public Service itu dengan nomor telepon 320 119. Iya. Tetapi ketika panjenengan tidak bisa datang ke rumah sakit karena kondisi darurat, kita ada pelayanan home care, yaitu pelayanan perawatan di rumah. Iya. Itu sama nomor teleponnya ya 320 119. Baik, terima kasih. Untuk Sobat Iska yang tadi sudah bertanya atas namanya Moh R Gus.79 sama Lila terpilih mendapatkan door prize, tapi door prize-nya pengambilan door prize-nya itu dengan syarat harus punya subscribe per orang. Jadi per pemenang tadi harus punya 10 subscribe. Ya. Itu jadi syaratnya. Kalau ambil mudah dong, mudah 10 subscribe itu mudah ya, Dok. Mudah banget, siapa bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa saudara. Dan bisa diambil di Humas RSUD Dr. Iska Tulungagung. Baik, karena waktunya habis, terima kasih saya sampaikan ke Dr. Predito atas waktu. Ini lama juga ini sebenarnya Dr. Predito sudah kemarin-kemarin, Dok. Jadwalnya padat banget ini. Terima kasih Dr. Mundir sudah menemani saya di hari ini. Baik, Sobat Iska di rumah, demikian tadi acara kita Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Iska. Ketemu lagi di hari Senin dan hari Kamis. Selalu pantengin channelnya Rumah Sakit Dr. Iska di YouTube, Instagram, dan Facebook. Tapi jangan lupa juga like dan subscribe dan juga komentar. Oke, sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.